Ibu, saat saya berkeluarga, kami menikah lama sekali untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan untuk kami boleh membuka beberapa sidang. Saya senang sekali kepada Bapak dan Ibu Gembala Saudara. Ya, punya visi misinya Tuhan. Ya, di sana berdiri gereja, di sini berdiri gereja. Kami dari Lampung, Saudara. Daerah Lampung itu daerah yang sangat fanatik. Ya, kami coba untuk murid yang memuridkan. Nah, demikian juga bagi hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana sih murid untuk memuridkan, dari Paulus kepada Timotius dan Timotius kepada yang lain, kepada murid yang lain, kepada Titus yang lain. Nah, demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini berkata tiada mustahil bagi Tuhan. Ya, kenapa? Saya diizinkan Tuhan 7 tahun baru punya anak. Jadi anak saya sekarang masih kuliah di Jogja. Dan puji Tuhan dia juga melayani salah satu gereja. Dan saya sangat bangga sekali. Anak saya ini dari gereja, karena gereja yang dia layani, gereja yang paling terbesar, GBI yang paling terbesar di Jogja. Dari ribuan jemaatnya. Dan jemaat ini diberi kepada mahasiswa atau kepada mereka yang melayani Tuhan untuk ganti ongkos. Tetapi anak saya berkata begini, oh Pak Pendeta, tolong saya anak pendeta di desa. Jadi tolong itu berikan kepada yang lain yang masih membutuhkan. Artinya dia tidak ambil apanya itu ya, untuk harusnya berkatnya untuk dia, berikannya kepada mahasiswa yang lain. Saya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya rindu untuk melayani Tuhan. Dan jemaat di sini mempunyai satu kerinduan, keharusan tahun 2023 saya mau dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Amin. Katakan kiri kanan dong, biar semangat, kira-kira begitu. Saya akan membawa jiwa lo ke gereja ini. Saya menjadi murid yang memuridkan. Amin. Amin. Kalau satu jiwa setiap hari Bapak Ibu beritakan kisahku. Kisah itu apa? Bahwasanya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita beritakan kepada orang lain. Karena agama saudara tidak menyelamatkan loh ya. Berbuat baik tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh bayangkan satu hari berapakah orang yang meninggal di dalam dunia. Dan mereka meninggal tidak di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi harus ada tahun 2023 ini. Saya akan membawa jiwa 1 bulan 1 kepada gereja. Maka gereja Kebak perlu dipindahin ke sana atau ke belakang. Kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Lewat pribadi kita. Amin. Sebab itu mari kita buka firman Tuhan. Bagaimana sih untuk kita menjadi orang? Siapa yang ingin bahagia hari ini? Amin. Ada enggak yang mau bahagia? Apa mau susah terus? Ada yang mau bahagia? Semua bahagia. Mari kita buka di dalam Amsal. Amsal pasal 28 tahun 2023. Minggu pertama, bulan pertama di gereja GKIA. Oh ya, salah juga. Ya, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Sudah Amsal 28 ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan 23. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Berbahagia, kata bahagia, lawan katanya apa? Susah. Lawan katanya bahagia apa? Menderita. Lawan katanya bahagia apa? Sukacita. Sedih. Ya, sedih saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk berbahagia. Bahagia itu impian semua orang. Tetapi bahagia bukan karena dia memiliki uang yang banyak sekali. Saudara tahu Sambo punya uang yang banyak sekali. Tetapi saat dia tidak mengalami Yesus di dalam hidupnya, sekarang jadi apa?
Orang serakah jadi susah, ya kan? Ini firman Tuhan yang dikasih Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Tuhan mau dalam hidup kita berbahagia, happy. Kenapa kita happy? Karena Yesus ada di hidup kita. Walaupun kita tidak ada duit, walaupun kita sakit, walaupun punya ada masalah, tetapi kalau ada Yesus di hidupmu, ada Yesus di hatimu, tetap happy. Yang dikasih Tuhan. Kenapa? Itu tadi. Aku bahagia karena Yesus ada di hidupku. Aku bahagia karena Tuhan ada di hidupku. Jadi saya tidak takut, nggak perlu takut akan dunia ini. Ya, ini takut kegelapan. Orang banyak mempersi bagaimana perekonomian dunia akan rendah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, setiap hari Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Aku akan memberi janji Tuhan. Begitu kita bangun pagi, janji Tuhan sudah ada dalam hidup kita, bahwa Dia menyertaimu, Dia menolongmu, Dia menopangmu, Dia membuatmu berhasil dan sukses. Tetapi yang perlu kita lakukan apa? Takut akan Tuhan. Suatu hari saudara yang dikasih Tuhan, ada mahasiswi dari yang orang keriting seperti saya. Dari mana asalnya saudara? Dari Papua. Rambutnya keriting, hitam. Dia bawa seekor anjing. Dia mau kuliah di Jogja, Salatiga. Dia mau kuliah di Salatiga. Dia memiliki seekor anjing yang sangat dia sayangi. Enak suara saya. Taruh gini aja ya Pak. Boleh kan? Jauh saya. Kedengaran ya? Enggak kedengaran. Oh, kedengaran. Nah, mahasiswa ini bawa seekor anjingnya ikut kuliah. Aslinya saking senangnya dia.